Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Permaisuri Abia Azahra, mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya beserta rekan saya Farhan Rojabi. Kami akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Ragam Penelitian, Penelitian Etnografi dan Studi Kasus. Ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang dinaungi oleh dosen kami, Wulan Indah Fatimah Jamilah, MPD. Ragam penelitian. Jika kita melihat dari ragam penelitian dari segi bentuknya, maka penelitian tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Seperti yang kita telah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mata kuliah metodologi penelitian, data kuantitatif diartikan sebagai data yang berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. Sedangkan data kualitatif merupakan data bukan angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. Kemudian, perbedaan peneliti dapat menyebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Dari perbedaan tersebut akan memunculkan model yang digunakan. Beberapa macam model penelitian dalam kualitatif tersendiri itu dibagi menjadi beberapa penelitian, yaitu penelitian etnografi, studi kasus, fenomenologi, biografi, dan naratif. Yang kedua, penelitian etnografi. Jika kita melihat dari segi bahasa, etnografi ini merupakan kata-kata yang berasal dari bahasa Yunani. Etos yang merupakan artinya suku bangsa, dan grapos artinya sesuatu yang ditulis. Dan menurut para ilmuwan terdapat beberapa pengertian tentang etnografi. Yang pertama, menurut M. Zir, etnografi adalah ilmu penelitian tentang suku bangsa menggunakan bahasa yang lebih kontemporer. Etnografi dapat diartikan sebagai penulisan tentang kelompok budaya. Kemudian menurut Ari dan kawan-kawan, etnografi adalah studi mendalam tentang perilaku alami dalam sebuah budaya atau seluruh kelompok sosial. Kemudian menurut Creswell, ethnography design are qualitative research produced for describing, analyzing, and interpreting a culture sharing groups, shared patterns, behavior, beliefs, and language then developed over time. Berarti metode etnografi ini adalah merupakan suatu penelitian yang mana prosedur penelitian kualitatif untuk menggambar, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu. Dan etnografi ini berfokus pada budaya, seperti yang mana kita belajar di mata kuliah antropologi. Budaya merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia dan keyakinan, termasuk di dalamnya adalah bahasa, ritual, ekonomi, struktur, politik, tahapan kehidupan, interaksi, gaya komunikasi, dan lain-lainnya. Maka, dari pendapat para ilmuwan tentang etnografi, bisa disimpulkan bahwa etnografi adalah studi tentang interaksi sosial, perilaku, dan persepsi yang terjadi dalam kelompok, tim, organisasi, dan komunitas. Akarnya dapat ditelusuri kembali ke studi antropologis masyarakat atau pedesaan. Kemudian, jika kita lihat pengertian dari penelitian etnografi, penelitian etnografi adalah metode kualitatif, di mana dalam penelitian ini mengamati dan berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka. Etnografi ini dipopulerkan oleh antropolog, tetapi digunakan di berbagai ilmu sosial.
Metode penelitian etnografi dikembangkan oleh antropolog sebagai cara mempelajari dan menggambarkan budaya manusia. Para antropolog membenamkan diri dalam kehidupan orang-orang yang mereka pelajari, menggunakan observasi primer yang diperluas dengan cara wawancara yang mendalam untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi yang lebih terperinci. Selanjutnya, etika dalam penelitian etnografi. Etika dalam etnografi terkait tantangan-tantangan di lapangan yang memerlukan negosiasi. Bagaimana untuk mendapatkan akses ke orang-orang dan tempat yang akan dipelajari? Berapa lama akan bertempat tinggal? Apakah rekaman pembicaraan sehari-hari atau pembicaraan wawancara yang diambil? Dan bagaimana cara berinteraksi dengan cara saling menghormati? Di slide ini terdapat beberapa etika-etika menurut Madison dalam Creswell. Kita bisa melihat di sana terdapat etika ada 7 poin. Yang dengan singkatnya, dalam penelitian etnografi ini harus terbuka dan transparan. Kemudian yang kedua, peneliti harus mempelajari orang-orang atau tempat-tempat dengan rasa hormat. Kemudian yang ketiga, menegosiasikan batas yang berkaitan dengan faktor-faktor. Kemudian, peneliti juga mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian, dalam penelitian ini harus dilakukan dengan rasa hormat, dengan tidak mencampur aduk urusan privasi dalam penelitian. Kemudian, di sini harus memberikan umpan balik dan memberikan imbalan kepada apa yang diteliti. Kemudian menyadari potensi dampak negatif dan presentasi dalam hal publikasi. Ciri-ciri penelitian etnografi. Ciri-ciri utama penelitian etnografi itu harus analisis data yang dilakukan secara holistik, bukan parsial. Kemudian Hutomo dalam bukunya menjelaskan ciri-ciri penelitian etnografi secara terperinci. Yang pertama, sumber data bersifat ilmiah. Artinya peneliti harus memahami gejala empirik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pelaku sendiri merupakan instrumen penelitian. Penelitian ini bersifat deskripsi, artinya mencatat secara teliti fenomena budaya yang dilihat dibaca. Kemudian digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu. Analisis bersifat induktif. Penelitian etnografi dilakukan di lapangan. Kemudian data dan informan harus berasal dari tangan pertama. Kebenaran data harus dicek dengan data lain. Kemudian orang yang dijadikan subjek penelitian disebut partisipan. Kemudian perhatiannya harus menitik beratkan pada pandangan emik, yaitu peneliti harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dari orang yang diteliti dan bukan dari etik. Kemudian data pengumpulan menggunakan purposive sampling dan bukan probabilisasi statistik. Dan yang terakhir, dapat menggunakan data kualitatif maupun data dalam penelitian kuantitatif. Namun, sebagian besar menggunakan data kualitatif. Mungkin sekian pemaparan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Farhan Rojabi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan.